Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Pada kesempatan khutbah pada bulan yang lalu, khatib telah menyampaikan mengenai pentingnya bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mempelajari ilmu tauhid dengan benar. Bagaimana caranya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, yang mana selanjutnya diharapkan dengan mengamalkan tauhid yang benar melalui ilmu yang telah dipelajari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan berbagai macam kebahagiaan dan keistimewaan bagi para ahli tauhid, baik selama hidup mereka di dunia maupun nanti selepas kematian mereka di dalam yaumil akhirah, di akhirat kelak. Jaminan yang paling utama adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan menghapus seluruh dosa-dosa milik ahli tauhid selama dosa tersebut bukan dosa syirik. Maka setelah dosa-dosa tersebut dihapus, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dan berkenan untuk menjauhkan para ahli tauhid dari siksa api nerakanya. Dan tentu sebaliknya, Allah akan memasukkan para ahli tauhid ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan berbagai nikmat. Bahkan bagi para ahli tauhid yang mampu untuk merealisasikan tauhidnya dengan sebenar-benarnya, melaksanakan tauhid sampai berada di puncak tauhid, bukan hanya masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan mereka untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus al-A'la, surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang paling nikmat. Bahkan mereka bisa masuk ke dalam surga tersebut tanpa harus mengalami hisab terlebih dahulu. Jadilah jaminan di antara jaminan yang Allah berikan kepada ahli tauhid. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain dijamin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, jaminan lainnya yang tidak kalah penting bagi para ahli tauhid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kepada mereka ketentraman hati dan juga petunjuk selama di dunia dan juga nanti di akhirat.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya adalah dengan kesyirikan. Apa yang akan mereka dapatkan? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka akan mendapatkan ketentraman, keamanan hati, dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ketentraman, keamanan, dan petunjuk selama di dunia? Maka maksudnya adalah berupa dihindarkannya mereka dari berbagai macam rasa takut yang menghantui hati mereka selama mereka menjalani kehidupan di alam dunia ini. Di antara contohnya adalah orang yang bertauhid. Mereka tidak akan takut tertimpa kemiskinan dan kemelaratan ketika mereka dianugerahi oleh Allah banyak anak bukan musibah. Tapi benar sekali banyak anak itu banyak rezeki. Karena orang bertauhid akan benar-benar yakin bahwa Allah sudah menjamin, bahkan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kadar atau jumlah dari rezeki masing-masing tiap manusia yang terlahir ke alam dunia ini. Allah lah yang sudah menjamin rezeki bagi diri kita. Allah juga yang sudah menjamin rezeki bagi anak-anak dan keturunan kita. Berarti semakin banyak anak, semakin banyak orang yang bawa jatah rezeki ke alam dunia ini. Semakin banyak orang yang bisa memberikan sebagian rezekinya kepada orang tua. Itulah keyakinan orang yang bertauhid. Tidak akan takut terhadap kemiskinan. Contoh lainnya, orang bertauhid tidak akan menjadi manusia yang pengecut. Sebagian orang yang tidak bertauhid, dia akan menjadi pengecut. Ketika misalnya di malam hari dia melewati sebuah tempat yang dia pikir atau dia rasa merupakan tempat yang angker, tempat yang menakutkan, tempat yang dia anggap dikuasai oleh setan, dikuasai oleh jin. Ada penunggunya, Mbah Anu, dan lain sebagainya. Ketika dia lewat, dia akan mengatakan punten. Padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Permisi, atau ketika naik kendaraan, klakson 2 kali, nggak ada siapa-siapa. Itulah contoh orang yang pengecut. Karena dia takut oleh sesuatu yang belum tentu bisa mencelakai dirinya. Bahkan dia takut oleh makhluk yang lebih hina daripada dirinya sendiri. Manusia jauh lebih mulia daripada setan. Manusia lebih jauh lebih mulia daripada jin. Maka orang yang bertauhid, dia akan benar-benar yakin bahwa muka bumi ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan memberikan perlindungan kepadanya kapanpun dan dimanapun. Contoh lainnya, orang yang bertauhid, dia akan memiliki hati dan mental yang sangat berani. Orang yang bertauhid tidak akan takut untuk mengatakan kebenaran, meskipun banyak orang yang tidak suka akan kebenaran yang dia sampaikan. Atau bahkan kebenaran yang diutarakannya bisa membahayakan dirinya sendiri. Atau bahkan bisa membahayakan nyawanya diri sendiri. Orang yang bertauhid akan mengatakan kebenaran meskipun kematian sudah berada di pelupuk matanya. Lebih baik dia mati dalam keadaan mulia, dalam keadaan syahid, membela agama Allah, menyampaikan kebenaran, daripada dia harus hidup dalam kemunafikan, pura-pura menyetujui kebatilan yang dia lihat di depan matanya. Itulah orang yang bertauhid. Dia akan menjadi orang yang pemberani, jauh dari sifat pengecut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rasa tantra dan petunjuk yang Allah berikan di akhirat sudah barang tentu merupakan kemudahan
dihindarkannya seorang muslim dari berbagai kesulitan, dari berbagai kepayahan, bahkan dari berbagai siksa yang bisa saja mengenainya selama dia mengarungi perjalanan panjang di akhirat kelak, dari mulai yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan Allah akan memberikannya petunjuk ketika dia menyeberangi jembatan, menyeberangi sirat, supaya tidak tergelincir, terjerumus masuk ke dalam neraka, sampai dia bisa berada di depan pintu surga, kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaminan yang lainnya bagi para ahli tauhid adalah sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah berfirman, "Wa'anallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat." Allah menjamin, ya, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Yang pertama, la yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji akan memberikan kepada mereka kekuasaan, kepemimpinan di muka bumi ini, sebagaimana Allah juga telah memberikan kepemimpinan dan kekuasaan tersebut kepada orang-orang yang sudah berlalu lebih dahulu. Kemudian yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan memberikan keteguhan di dalam hati mereka supaya mereka mampu untuk melaksanakan ajaran dan syariat Islam meskipun banyak orang yang membencinya, meskipun banyak orang yang tidak menyukainya. Karena itulah kehidupan dunia. Nafsu manusia tidak mungkin menyukai sesuatu yang akan menghancurkan kesenangannya. Dan kebanyakan kebenaran yang Allah ajarkan di dunia ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Maka mereka akan Allah gantikan rasa takut dalam hatinya dengan rasa tentram dan aman. Sebagaimana jaminan yang sudah khatib sampaikan pada khutbah yang pertama. Mengapa mereka bisa mendapatkan jaminan-jaminan ini? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Karena mereka, kata Allah, beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak menyekutukanku dengan apapun, atau tidak berbuat syirik kepadaku, alias menjaga tauhidnya kepada Allah dengan benar. Nah, dalam ayat ini ada dua jaminan selain diberikannya rasa tentram, dijauhkannya dari rasa takut, yaitu Allah menjanjikan bagi para ahli tauhid pasti akan berkuasa di muka bumi ini. Dan yang selanjutnya adalah dia akan mendapatkan keteguhan hati dalam melaksanakan agama yang benar, di samping banyak orang yang tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi adalah teladan dalam bertauhid. Begitupun para khulafaur rasyidin, pemimpin umat Islam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, hanya dalam kurang dari 1 abad saja, yang asalnya Islam hanya ada di kota Madinah, maka dalam waktu kurang dari 1 abad, agama Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Agama mana yang bisa seperti ini? Mengapa
agama Islam bisa menyebar dengan cepat? Tentu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah hanya Allah berikan kepada orang yang beribadah dengan benar kepada Allah, alias mempertahankan tauhidnya dengan benar. Sebaliknya, ketika tauhid umat Islam semakin menurun, maka kehancuranlah bagi umat Islam. Sebagaimana yang terjadi pada saat itu. Kualitas tauhid umat Islam sedang tidak baik-baik saja. Maka banyak di antara umat Islam yang dijajah oleh orang kafir. Saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, dan di tempat-tempat yang lain dijajah oleh orang kafir. Kenapa? Tauhidnya belum belah. Begitupun kita. Kita harus memperbarui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak contoh umat-umat masyarakat yang dibinasakan oleh Allah karena mereka tidak bertauhid. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antaranya kaum 'Ad dan kaum Samud, yang mana mereka dianugerahi kecanggihan, kemampuan dalam teknologi arsitekturnya. Mereka mampu memahat gunung-gunung yang tinggi menjadi istana-istana dan rumah-rumah mereka. Yang mana teknologi saat ini pun belum tentu bisa mengalahkan teknologi mereka saat itu. Tapi karena mereka tidak mau menyembah Allah, tidak mau bertauhid, maka akhirnya mereka dibinasakan bersama dengan pahatan-pahatan istana-istana mereka. Kemudian kita mengenal nama-nama seperti Fir'aun, Namrud. Mereka adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang punya pengaruh yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan Raja Namrud merupakan salah satu di antara 4 raja yang dalam usia umat manusia ini mampu menguasai seluruh permukaan bumi dari ujung timur sampai ke itulah Namrud. Tapi karena mereka tidak bertauhid, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan, karena pencapaiannya yang mereka anggap luar biasa, maka akhirnya Allah membinasakan mereka dengan cara yang hina. Fir'aun mati tenggelam, Namrud mati hanya karena seekor nyamuk yang masuk ke dalam tubuh. Maka inilah kesudahan pemimpin dan masyarakat yang tidak bertauhid kepada Allah mengamalkan agama mereka seenaknya, berakhir di dalam kebinasaan bersama pencapaian-pencapaian dunia mereka yang mereka banggakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah sekalian, dan juga semoga menjadi amal pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada masing-masing kita taufik dan inayahnya agar bisa untuk belajar tauhid dengan benar dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.